Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur saat malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali bertemu dalam ibadah kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan biarlah Engkau yang mengambil alih jalannya ibadah ini Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati melalui ibadah yang boleh kami laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersyukur karena memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Kasih-Nya tidak terbatas, anugerah-Nya nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita dimampukan untuk boleh menjadi umat kepunyaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang mulia, turun ke
dalam kebenarannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini kita teduhkan hati kita. Kita memuji, kita menyembah, kita mengagungkan Dia. Allah yang luar biasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia siap untuk melawat setiap hati yang rindu memuliakannya. Dia melawat setiap hati yang rindu untuk terus diubahkan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Aba Bapa dalam kehidupan kami, yang mengenal setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segala
setiap kehidupan kami. Dan biarlah hati kami terus bersuka cita karena perbuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan ini yang menjadi syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian Mari katakan bagiku. segala pujian, segala pujian dan syukur syukur bagimu, bagimu. Allah yang mulia, kuduslah Kau nama-Mu. kudus Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Yesus Kaulah pujian, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Yesus Kaulah pujian, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah pujian bagi kami selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa. Tuhan kami menolong kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk waktu bagi kami. Kami boleh duduk diam tenang, belajar firman Tuhan, bahkan juga dipenuhkan dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Selamat malam saudara sekalian, shalom.
Tuhan berkati kita bersama-sama, Tuhan membawa kita terus dalam anugerah-Nya, dan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, sudah jelang minggu yang kedua saudara sekalian di bulan Februari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, menopang kita, berkati kita, dan Tuhan kerjakan yang terbaik bagi kita. Nah, malam ini saudara sekalian sharing firman Tuhan bagi kita bersama-sama dengan judul karakter fokus pada Tuhan. Ya, karakter fokus pada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saudara sekalian kita sudah mempelajari tentang hidup fokus pada Tuhan. Nah sekarang saudara sekalian karakter fokus pada Tuhan. Nah hari ini kita akan mencoba saudara sekalian mendalami karakter fokus pada Tuhan berdasarkan kitab Mazmur ya. Saya kira saudara sekalian kitab Mazmur itu sangat kaya dengan pengajaran-pengajaran, sangat kaya dengan teks-teks yang membawa kita untuk menjadi orang-orang yang terus berfokus hanya pada Tuhan. Nah, sejak kita membaca Alkitab saudara sekalian dalam dua bagian. Yang pertama Mazmur 91 ayat 14, kemudian nanti Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 91 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi kita berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di Mazmur pasalnya yang ke-16, saudara-saudara, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saya kira saudara-saudara sekalian pengalaman-pengalaman daripada pemazmur itu adalah merupakan hal yang sangat prinsip bagi kita, menjadi pelajaran bagaimana kita menjadi orang yang memiliki karakter fokus pada Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya saudara sekalian, pemazmur saudara sekalian adalah satu orang pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang terus-menerus bagaimana dia memandang kepada Tuhan. Walaupun barangkali saudara sekalian kalau kita bicara tentang pemazmur, maka Daud sebagai pemazmur saudara sekalian ada memang beberapa bagian ataupun part daripada kehidupannya yang mungkin saja melenceng ataupun saudara sekalian menyalahi keinginan Tuhan. Tetapi dalam sebagian besar saudara sekalian kalau kita bicara tentang berfokus pada Tuhan, karakter berfokus pada Tuhan berdasarkan beberapa teks perjanjian lama di kitab Mazmur, saya rasa ini pelajaran yang sangat menarik. Di awal tadi dikatakan saudara sekalian bahwa kita adalah orang-orang yang harus berkarakter fokus pada Tuhan sesuai dengan saudara sekalian anjuran daripada pemazmur. Saya sangat berdoa ini tidak hanya sekedar buku teks yang kita baca, tetapi ini merupakan pelajaran berharga bagi kita, bagaimana mendorong kita untuk terus kita hanya berfokus pada Tuhan. Nah, sederhana saudara sekalian, 4 karakteristik daripada orang yang berfokus pada Tuhan menurut Mazmur saudara sekalian. Yang pertama tadi adalah Mazmur 91 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang pertama saudara sekalian, orang yang berfokus pada Tuhan karakteristiknya adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara jangan tafsirkan ini seperti saudara sekalian 2 lembaran kertas yang direkatkan dengan lem. Oh, maka beda nempel begitu. Saya pikir saudara sekalian itu tidak bisa menjadi gambaran yang kita pakai. Tapi hati yang melekat kepada Tuhan itu artinya apa? Selalu terkoneksi. Ya, tidak koneksinya putus saudara ya. Ya, kita memang hari ini hidup di era jaringan internet ya. Ada yang 5G, kemudian ada juga yang 4G, mungkin di beberapa daerah masih 3G begitu ya. Ya, mudah-mudahan sebetulnya kita makin hari makin makin baik jaringan kita, karena di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan, termasuk juga dunia pendidikan, ini sekarang menjadi menjadi salah satu moda bagaimana mengerjakan berbagai macam hal dengan baik. Artinya apa? Tanpa terkoneksi dengan jaringan, kita nggak bisa apa-apa begitu. Nah makanya sekarang sudah teknologi digital khususnya dalam bidang jaringan sudah sedang dikembangkan di mana-mana. Nah sebenarnya melebihi daripada jaringan yang ada itu, kalau kemudian kita coba berkaca dengan diri kita, seorang yang memiliki karakter fokus pada Tuhan. Nah dari Mazmur ini dikatakan, sungguh
hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Saya berharap ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara sekalian, hatinya melekat. Berarti apa? Ada koneksi. Kalau melekat kepada Tuhan, saudara sekalian, berarti kita nggak pernah, saudara sekalian, jauh dari Dia. Saya sangat berdoa, maka koneksi, relasi, ini menjadi kata kunci bagi kita untuk menjadi pribadi yang melekat kepada Tuhan. Ya, Melekat kepada Tuhan. dan saya berdoa ini kemudian akan mendorong kita semakin hari semakin memiliki keintiman dengan Tuhan. Relasi personal, baik dalam doa dan juga kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16 tadi, ayat yang ke-8, saudara, maka Alkitab berkata begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Yang kedua, mata yang tertuju kepada Tuhan. Kalau tadi sudah sekalian hatinya melekat kepada Tuhan, sekarang mata, ya, mata hati yang tertuju. Nah, saya kira kalau kita baca ayat ini, maka dikatakan di sini, aku senantiasa memandang. Nah, jadi memandang, melihat. Saya berdoa hari ini kita bersama-sama adalah orang-orang yang terus belajar memandang kepada Tuhan. Apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya. Apakah kita sedang menghadapi persoalan? Apakah kita sedang mengalami pergumulan? Atau malah sebaliknya, mungkin hidup kita lagi nyaman, lagi tenang dan senang, tetap memandang kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan, sudah sekalian, itu menjelaskan kepada kita bahwa hanya satu arah pandangan kita. Hanya satu penglihatan kita, hanya kepada Dia. Berarti sudah sekalian, yang lain tidak lebih penting bagi kita ketimbang daripada Tuhan. Yang lain di kiri kanan kita tidak lebih menarik daripada Tuhan. Kalau ini yang terjadi, sudah sekalian, maka kedekatan kita atau hidup yang berfokus pada Tuhan pasti akan terjadi. Dan saya berharap bagian ini kemudian mendorong kita, menolong kita untuk senantiasa melihat hal-hal yang terbaik. Kalau ini ada pada kita bersama-sama, saudara sekalian, mata yang tertuju kepada Tuhan. Sudah tahu, kalau mata tertuju kepada Tuhan, saudara sekalian, maka tidak ada lagi, saudara sekalian, peluang bagi kita untuk mulai mengharapkan kiri kanan manusia menolong kita. Tidak ada lagi, saudara sekalian, mengharapkan orang-orang di kiri kanan kita yang akan melebihi pertolongan daripada Tuhan. Sayangnya adalah kadang-kadang kita kemudian lirik kiri dan kanan karena kita, saudara sekalian, tidak fokus kepada Tuhan. Coba kalau fokus pada Tuhan. Nah, disinilah letaknya orang Kristen, orang percaya, warga gereja didorong untuk melakukan hal ini, saudara sekalian. Yang ketiga, kalau kita baca Mazmur pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Ya. Mazmur pasalnya yang ke-26. Ayat firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku memuji Tuhan dalam jemaah. Nah, ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang bagaimana setiap kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam petunjuk Tuhan. Ya. Saya pikir, saudara sekalian, kalau kemudian kita tadi sudah melekat kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, harusnya petunjuk daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Makanya pemazmur berkata, aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Nah, saya pikir apalagi kalau kemudian kita sambungkan ini dengan Mazmur 86 ayatnya yang ke-11, maka dikatakan begini, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu.
Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Wow, luar biasa. Jadi orang yang sudah sekalian fokus pada Tuhan, hidupnya ataupun kehidupannya selalu saudara sekalian di dalam petunjuk Tuhan. Makanya berkata apa? Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Saya tidak yakin saudara sekalian kalau ada orang berkata, aku fokus pada Tuhan dan mengharapkan Tuhan, tetapi masih mencari jalan lain, atau mencari saudara opsi-opsi lain dalam hidup ini, saya tidak yakin. Harusnya orang yang fokus pada Tuhan adalah mereka saudara sekalian yang hidupnya selalu dengan petunjuk Tuhan. Kalau saya ingin menggambarkan ini saudara sekalian, maka orang-orang yang selalu hidupnya dengan petunjuk Tuhan, mau apa saja dikerjakan dalam hidup ini, semua selalu akan dikerjakan seturut dengan maunya Tuhan. Dan ukurannya, takarannya selalu dinilai dengan petunjuk Tuhan, yaitu firman. Maka kalau ini yang terjadi saudara sekalian, saya sangat yakin dan percaya hidup dalam petunjuk Tuhan mau menggambarkan bahwa satu-satunya yang menjadi pedoman dalam diri kita melakukan apa saja, mengerjakan apa saja, berbuat apa saja, hanyalah petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara, mari kita belajar melakukan ini, karena ini adalah ciri daripada orang yang fokus pada Tuhan. Makanya saudara sekalian, tidak seperti orang kebiasaan yang misalkan saudara sekalian tidak pernah mengandalkan Tuhan atau meminta petunjuknya. Tapi kita adalah orang-orang yang setiap hari, setiap saat minta petunjuk Tuhan. Jangan lakukan apapun dalam hidupmu pada hari ini sebelum engkau meminta petunjuk pada Tuhan. Jangan lakukan pekerjaan untuk ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, seminggu ke depan, atau setahun ke depan. Jangan pernah lakukan apapun kalau engkau belum meminta petunjuk daripada Tuhan. Ini akan mendorong kita, memberkati kita secara bersama-sama. Saya berdoa, akhirnya ini membawa kita dekat dengan Tuhan. Yang keempat saudara sekalian, kalau kita membaca Mazmur pasalnya ke-119 ayat yang kedua, maka firman Tuhan dikatakan begini, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang keempat saudara sekalian, orang yang karakternya fokus pada Tuhan adalah mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berarti saudara sekalian, orang ketika menyatakan diri berfokus hanya kepada Tuhan, yang dia saudara sekalian lakukan adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Sudahkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Saya berdoa, biar ini yang mendorong kita lebih lagi. Dan kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, yang lain bagi kita tidak lebih menggairahkan. Atau yang ada di kiri kanan kita tidak lebih memberi yang namanya semacam rayuan. Karena bagi kita Kristus itulah yang utama, Tuhan itulah yang utama. Makanya kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, jangan dipersepsikan bahwa kata mencari Tuhan dengan sepenuh hati, jangan dipersepsikan bahwa kita ini saudara sekalian sedang kesulitan bertemu dengan Dia, bukan. Tetapi ini bicara tentang apa? Bicara tentang kerinduan hati, keinginan hati, dan menurut saya ini akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berfokus pada Tuhan. Tetaplah berfokus pada Tuhan dan lihat kehidupanmu akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kita di saat sore malam hari ini. Dan biar Tuhan membawa kita dekat hanya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku untuk senantiasa hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Nama-Mu diagungkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan Yesus.
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau tertuju kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hormat bagi nama-Mu, Aba Bapa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
kasih ya Bapa kami. Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib dan ajaib dan ajaib dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sumber kekuatan bagi kami. Setiap orang yang berfokus kepada Tuhan tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Setiap orang yang memandang hanya kepadamu tak pernah Engkau tinggalkan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah permata hati kami Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin, lagi katakan, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup di dalam Engkau, berfokus pada Engkau akan semakin indah. Engkau akan letakkan bagi kami Tuhan hal-hal yang terbaik. Meskipun kami boleh merasakan bahkan juga mengalami bahwasannya dalam kehidupan kami pasti ada pergumulan, ada juga perjuangan hidup. Bahkan kami mungkin cenderung tidak selalu menerima jawaban doa yang tepat daripada Tuhan. Tapi kami percaya dalam segala sesuatu Tuhan kerjakan bagi kami, Tuhan karyakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati kami. Walau dalam pergumulan, kami masih banyak mengalami tantangan, tapi Tuhan mendengar lebih dari apa yang kami minta dan doakan. Dan Tuhan kerjakan itu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Teruslah Engkau berperkara bagi kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dan bawa kami dekat hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Satu hati kami berdoa malam ini, biar kiranya semua kami berfokus hanya kepada Tuhan. Dan hati kami terpaut hanya kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, sungguh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa boleh memberkati kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh menjadi saluran berkat saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap ibadah kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan sepekan, besok kembali kita akan beribadah secara onsite di Anggrek 2, Kondominium Taman Anggrek, Ruang Anggrek 2, lantai 7. Dan kita bersama-sama bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan jam 10 pagi. Dan juga pada hari Selasa nanti ada ibadahfit.com atau Komsel via Zoom. Link akan dibagikan pada hari H pada jam 8 malam. Dan juga pada hari Sabtu kita tetap akan berjumpa dalam ibadah live streaming kita, ibadah praise worship jam 6:30 malam. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan juga pada hari Minggu tetap ada ibadah sekolah minggu secara online jam 8:30 pagi. Kita terus bertumbuh bersama dan kita mau senantiasa menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Dan terima kasih atas setiap dukungan dan juga persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari juga terus mendukung pelayanan ini dengan like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek. Dan jangan lupa juga memfollow Instagram GBI Taman Anggrek. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari bersama kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Percaya bahwa Allah yang ajaib bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Sampai dengan minggu ini Tuhan telah berkati kami, Tuhan telah menolong kami. Kami sudah ada di minggu yang kedua pada bulan Februari. Kami percaya berkat-berkat Allah ada bagi kami bersama-sama. Di mana kami berada, bahkan apa yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan Allah mengerjakan perkara besar. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Berkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah beribadah secara online pada malam hari ini. Diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan setiap mereka yang terkoneksi dengan YouTube channel GBI Taman Anggrek diberkati oleh Tuhan.
firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan yang terdengar kepada mereka, memberkati mereka satu persatu. Terima kasih untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya perlindungan-Mu nyata bagi mereka. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus, kasih-Mu, kemurahan-Mu ada pada kami dan Engkau menolong kami. Satu hati kami berdoa supaya semua hamba-hamba Tuhan terus diurapi Tuhan, dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Tidak lupa Indonesia kami bawa dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas Presiden kami, Pak Jokowi, bahkan juga Wakil Presiden dan juga seluruh menteri yang memimpin setiap kementerian. Kiranya Tuhan tolong mereka bekerja dengan baik, mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Demikian juga para gubernur, bupati, wali kota, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus, sampai pemerintahan terendah sekalipun, dalam nama Yesus, biar Tuhan berkati. Kami rindu kuasa-Mu mengalir Indonesia, dan ada hujan pertobatan bagi Indonesia. Orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus. Kota Jakarta kami serahkan di tangan-Mu. Kami percaya kota ini menjadi barometer bagi kota-kota dimanapun, sehingga kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan lawat kota ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk agenda pemerintah pemindahan ibu kota ke IKN. Dalam nama Yesus, kiranya semua Tuhan tolong sehingga semua proses berjalan dengan baik. Terima kasih untuk tempat di mana kami berada melayani, Kompleks Aluminium Taman Anggrek, dalam nama Yesus. Semua orang-orang yang tinggal di daerah ini diberkati Tuhan. Dari Tower 1 sampai dengan 8 diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami rindu ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Mereka yang akan mengenal akan Kristus. Dalam nama Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya kami rindu menerima berkat Tuhan di akhir daripada ibadah ini. Kiranya Tuhan curahkan bagi kami. Angkatlah kedua tanganmu di depan Tuhan dan terimalah berkat. Selama engkau menerima firman Tuhan dan melakukannya, percayalah bahwa berkat Tuhan akan dicurahkan bagimu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupanmu. Diberkati engkau dalam keluargamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu, bahkan diberkati engkau dalam segala-galanya. Tuhan berjanji bagimu akan selalu bersama dengan engkau, beserta dengan engkau, mengangkatmu naik tinggi tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita bersama malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kami senantiasa menghimbau untuk Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa buat bangsa dan negara kita, buat keluarga kita. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.